yang kemudian disebut sebagai tim SAR gabungan ketika berada di lapangan itu untuk membantu menyukseskan pelaksanaan operasi SAR. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk kalian yang lagi menonton podcast kami. Halo Sobat SAR, perkenalkan nama saya Nur Alifwan Amansyah. Saya peserta Latsar CPNS Basarnas tahun 2025, kelompok 24. Jadi, hari ini saya akan podcast bersama salah satu ASN senior saya di instansi Basarnas, yaitu dengan Bapak Nur Fajri Mursalin. Kami akan membicarakan tentang langkah-langkah konkret internalisasi berakhlak. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kepada narasumber saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Nur Fajri Mursalin. Sehari-hari bertugas sebagai penata kelola pencarian dan pertolongan ahli pertama di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau lebih dikenal dengan nama Basarnas. Dalam keseharian saya itu sebagai penata kelola pencarian pertolongan itu adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Permenpan RB nomor 32 tahun 2021 tentang penata kelola pencarian dan pertolongan, yang mana di situ dijelaskan bahwa melaksanakan penataan dan pengelolaan terhadap sumber daya manusia teknis, sarana dan prasarana. Yang paling utama adalah pelaksanaan operasi SAR. Di situ bagian dari pelaksanaan tugas dari penata kelola pencarian dan pertolongan. Baik Bapak, sebagai ASN kan kita mempunyai nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Menurut Bapak, bagaimana berorientasi pelayanan itu bagi instansi Basarnas? Ya baik, ya terima kasih untuk Alif. Ya, jadi sebelum saya jawab ini, saya ingin menambahkan tadi bahwa di Basarnas sendiri itu ada 2 jabatan fungsional yang mana Basarnas menjadi pembina utama. Yang tadi PKPP ini, dan yang kedua adalah Peranata Pencarian dan Pertolongan atau dulu namanya rescuer. Nah, Alif kan salah satu nanti di pengampu jabatan fungsional itu. Nah, untuk internalisasi nilai-nilai ASN ini di Basarnas, yang pertama tadi disebutkan sebagai berorientasi pelayanan. Nah, di kita itu sebagai badan atau lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas untuk membantu Presiden dalam pencarian dan pertolongan, maka tugas dan tanggung jawab kita memang harus berorientasi pada pelayanan. Pelayanan apa yang dimaksud itu tadi? Jasa SAR atau jasa pencarian dan pertolongan. Yang mana ketika ada disebut kecelakaan, baik kapal, pelayaran, ya kan, ataupun penerbangan atau pesawat, kecelakaan penanganan khusus, kondisi membahayakan manusia, dan bencana alam dalam tanggap darurat. Nah, sebagai insan Basarnas, utamanya nanti Alif sebagai pengampu peranata pencarian pertolongan ini, itu harus siap sedia 1 kali 24 jam dalam 7 hari untuk melaksanakan yang namanya operasi SAR ini. Melaksanakan operasi SAR untuk membantu masyarakat yang mengalami 5 hal atau kejadian tadi ini. Sehingga untuk pelayanan atau berorientasi pada pelayanan itu memang betul-betul kita harus laksanakan. Karena ketika laporan itu masuk, ya kita punya respon time itu harus dipenuhi minimal 25 menit. Itu kita harus sudah bergerak untuk menuju ke lokasi untuk membantu masyarakat itu. Internalisasi nilai kompetensi ini sebenarnya adalah pelaksanaan kesiapsiagaan bagi kita. Ya kenapa? Karena pelaksanaan operasi SAR itu adalah sesuatu yang datang tiba-tiba, yang kita tidak tunggu-tunggu, tapi bisa terjadi kapan saja. Nah, upaya kita untuk selalu siap untuk melaksanakannya namanya operasi SAR, yaitu adalah meningkatkan kompetensi. Nah, di Basarnas sendiri itu dalam 5 hari kerja, itu sudah dibagi-bagi waktunya. Senin, Rabu itu untuk meningkatkan kompetensi itu, teman-teman khususnya rescuer atau peranata pencarian pertolongan ini, itu melaksanakan keterampilan untuk belajar bersama-sama, untuk selalu meningkatkan kompetensi teknis maupun teori dengan belajar bersama untuk melaksanakan itu. Kemudian Selasa dan Kamis itu untuk meningkatkan kompetensi diri untuk ke
kesediaan atau kebugaran itu dilaksanakan yang namanya jasmani atau kesamaptaan setiap Selasa dan Kamis. Nah, kalau Jumat juga biasanya kita laksanakan dengan olahraga bersama. Jadi dalam satu minggu dalam pelaksanaan pekerjaan itu ya Basarnas untuk menjaga kesiapsiagaannya itu memang selalu atau senantiasa melaksanakan uji keterampilan atau latihan-latihan untuk meningkatkan kompetensi yang dimaksud. Nah, selain itu juga ada latihan lanjutan. Nah, kalau Alif kan sudah melaksanakan latdas kan? Siap. Latihan dasar yang mana setiap anggota Basarnas itu harus melaksanakan itu. Itu adalah kompetensi dasar yang harus kita miliki sebagai insan SAR Sensor. yang bergabung di Basarnas, tidak mengenal apapun jabatannya yang diampu itu tetap harus melaksanakan itu. Sehingga kapanpun diminta semuanya, siapapun yang ada ASN di Basarnas itu punya kompetensi untuk melaksanakan yang namanya pencarian dan pertolongan. Namun pada intinya nanti kan dihususkan kepada jabatan fungsional yang Alif tambahan ini. Siap. Yang mana nanti itu setelah latdas kemarin, latsarnya sudah, itu juga akan ada namanya latihan lanjutan. Nah, nanti itu pada tingkat-tingkat berikutnya sesuai dengan kompetensi yang diperlukan di medan perjuangan atau medan musibah yang ketika orang mendapatkan laporan kita harus terjun ke situ ya. Itulah nanti dibekali di kompetensi lanjutan atau latihan tingkat. Kemudian untuk yang terakhir itu Pak, kolaboratif. Bagaimana itu kolaboratif menurut Bapak di instansi Basarnas? Ya mungkin kolaboratif tadi itu senada dengan nilai-nilai harmonisasi. Iya. Ya kenapa? Karena seperti tadi yang saya sebutkan bahwa Basarnas dengan keterbatasan yang kita miliki saat ini, jumlah personil apa dan segala macam. Ya, contohnya saja, misalnya kita di wilayah Makassar ini, kantor pencarian dan pertolongan kelas A Makassar ini, itu memiliki wilayah kerja seluas 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Iya. Dengan luasnya dan wilayah perairan yang mencakup sampai perbatasan Kalimantan, Jawa, dan Nusa Tenggara. Itu cukup jauh. Sehingga dengan personil kita yang hanya sampai 200 orang lebih, itu tidak mungkin bisa melaksanakan sendiri. Iya. Sehingga upaya kolaborasi ini itu harus terus dijalin. Nah, pimpinan kita yang ada di Basarnas, utamanya di UPT itu selalu melaksanakan koordinasi dengan pimpinan lembaga atau instansi pemerintah yang lain maupun swasta untuk terus melakukan upaya kerjasama, upaya latihan bersama, sehingga ketika di lapangan ya kita betul-betul mampu berkolaborasi untuk melaksanakan yang namanya operasi SAR. Contohnya di TNI Polri, kita di sana ada Lanut Hasanuddin yang ketika misalkan kita butuhkan pencarian udara, mereka atau teman-teman di TNI ini itu menyiapkan pesawat, baik pesawat Boeing maupun helikopter ketika itu dibutuhkan dan dianggap urgen untuk melakukan pencarian lewat udara. Iya. Begitupun dengan TNI Angkatan Laut, Lantamal 6 Makassar misalkan, yang ketika dibutuhkan itu kapalnya siap operasional untuk membantu pencarian di wilayah perairan. Iya. Di KPLP, Kesabandaran, dan KSOP dan teman-teman yang lain yang berada di sekitaran Pelabuhan Soekarno-Hatta maupun Poter itu Bakamla juga itu mereka siap sedia ketika misalnya dibutuhkan untuk melaksanakan operasi SAR di wilayah perairan misalkan. Nah, begitupun dengan teman-teman di TNI AD yang siap membantu untuk pelaksanaan operasi SAR. Nah, contohnya misalnya kita kalau ke lapangan itu selalu bersama dengan teman-teman potensi. Iya. Banyak. Bahkan kalau di Sulsel sendiri itu ada 100 lebih, hampir 200 potensi SAR. Luar biasa. Untuk kelompok yang mereka selalu hadir bersama Basarnas yang kemudian disebut sebagai tim SAR gabungan ketika berada di lapangan itu untuk membantu menyukseskan pelaksanaan operasi SAR seperti itu. Jadi yang namanya nilai-nilai kolaborasi ini ya ini bisa kita bilang sebagai nilai yang juga sudah diterapkan dan menjadi nilai yang selalu diterapkan oleh Basarnas ketika pelaksanaan operasi SAR. Karena tanpa kolaborasi dengan teman-teman potensi, maka pelaksanaan operasi SAR saya yakin itu tidak akan berjalan lebih baik ketika kita melaksanakan sendiri. Karena itu yang namanya kolaborasi ya sangat penting bagi Basarnas dan 5
6 ya, 7. Ya, 7 nilai ASN ini saya kira dalam organisasi kita, dalam lembaga kita itu sudah diterapkan oleh teman-teman Iya. ataupun senior-senior terdahulu dalam pelaksanaan operasi SAR maupun latihan bersama. Seperti itu. Berarti sangat menginspiratif sekali, Pak. Nilai ASN ini di instansi Basarnas. Ya, saya kira apa yang dilahirkan oleh BKN ataupun Mempan RB ketika merumuskan misalkan nilai ASN ini itu sangat penting bagi kita, bahwa dalam penerapannya memang harus ada nilai-nilai yang harus kita laksanakan sebagai ASN, dan alhamdulillah di Basarnas sendiri ketujuh nilai ini itu sudah diterapkan jauh sebelumnya. Iya. Seperti itu. Luar biasa sekali, Pak ya. Ya, mudah-mudahan Alif dalam kesehariannya nanti juga mampu melaksanakan ini. Apalagi kan tadi Alif Wan ini adalah salah satu ujung tombak dari Basarnas nanti yang berada di lapangan untuk melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan nanti. Jadi, yang mudah-mudahan dengan adanya nilai ASN ini Alif bisa pelajari dengan baik dan mampu menerapkan seperti tadi yang saya sebutkan, kan baru contoh kecil, nanti sisa dikembangkan nilai apa saja yang ada di Basarnas yang mencakup dari 7 nilai ini. Saya kira seperti itu. Itulah tadi bincang-bincang tentang penerapan nilai-nilai ASN yang dilaksanakan di instansi Basarnas. Semoga memberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Afiknam Jagat Samagra.